Saya bawa Anda untuk mengenali sistem perut dan usus kita. Tahukah Anda, kesehatan kita bermula di perut dan usus. Dan ini merangkumi ya, oke, daripada mulut ya, ini daripada air liur ya, daripada mulut, kemudian saluran esophagus, kemudian masuk ke perut, kemudian ada liver, hati kita, kemudian ada gallbladder, oke, kemudian ada usus besar dan seterusnya ada usus kecil, kemudiannya ada rektum, oke, tempat pembuangan dan anus adalah dubur kita ya. Jadi ini adalah sistem gastro, sistem perut dan usus kita keseluruhannya. Dan dalam sistem ini kita pelajari produk-produk seperti soya protein. Oke, sebenarnya peranan soya protein pembinaan sel baru dan merawat dinding usus. Nah, lihat ya. Jadi teh lucun saya tidak kupas malam ini ya, hanya sepintas lalu sebab ada dalam gambar raja ini. Teh lucun sebenarnya mengajar kita untuk minum lebih air. Ya, sebab itu kita bancu dalam, contohnya dalam botol air yang besar seperti ini ya. Botol air yang besar supaya kita boleh minum lebih banyak air. Kemudian serat ataupun fiber atau fiber ya Indonesia sebenarnya juga menyumbang kepada prebiotics. Dan di Malaysia kita ada produk ini dipanggil Lactoberry. Oke, Lactoberry adalah produk yang sangat hebat, luar biasa. Indonesia belum ada ya, jadi bersabar dulu. Harapan kita pada masa akan datang akan masuk ya. Sebab Lactoberry is one of the most hot seller product ya. Sebab Lactoberry adalah probiotik yang mengandung juga prebiotik, yaitu bakteria yang baik untuk gastro kita, untuk perut dan usus. Dan seterusnya kita ada pollen. Oke, ya, Yungken pollen, oke, yang berasaskan enzim memudahkan proses pencernaan makanan. Oke, jadi ini produk-produk ini, beberapa produk ini saya akan kupas dan bagi kita paham apa peranannya terhadap gastro kita, ya. Bagaimana kita menikmati kebahagiaan dengan mempunyai gastro yang sehat. Oke, saya bawa Anda ya. Ini sekali lagi seperti yang tadi itu sistem gastro kita. Nah, saya bawa Anda. Tahukah Anda penyakit ya, kesehatan dan penyakit itu bermula di mana? Usus. Kalau sakit itu bermula di usus yang kotor. Dan kesehatan itu bermula bila usus kita bersih. Ya, jadi bagaimana usus kita bisa kotor? Bagaimana usus kita bisa kotor? Sebenarnya setiap hari kita terdedah ataupun kita mengamalkan berbagai jenis makanan, minuman, ya, yang kebanyakannya juga melibatkan bahan-bahan kimia, ya, ataupun cara pemakanan atau diet yang kurang baik. Oke, tinggi gula, ya, tinggi gula, di mana lagi merokok, di mana lagi makanan yang tinggi minyak, ya, semua ini menyebabkan usus kita kotor. Nah, apakah yang berlaku di usus ya? Kita selalu dengar ya, usus di tempatnya adalah di mana penyerapan ya, di mana diserap nutrisi, di mana juga diserap toksin ya, sebab apa yang masuk di mulut kita ini akan melalui ke perut, akan masuk ke usus. Oke, dan proses menyerap sama ada produk kesehatan ataupun toksin semuanya berlaku di usus kita ya. Nah, lihat dinding usus ini. Kalau kamu lihat ya, dinding usus ini kalau secara mikroskopik ya, dia sebenarnya mempunyai banyak rambut. Rambut ya, rambut-rambut seperti ini ya. Ini dipanggil sebagai villi. Rambut-rambut ini. Dan dalam rambut-rambut inilah oke, proses penyerapan nutrisi atau toksin dari apa yang kita minum dan makan itu meresap di rambut ini. Nah, apa yang berlaku setelah kita berusia, contohnya 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Pastinya banyak yang terkumpul di sini. Ya, sebab itu setelah kita 40 tahun ke atas, kita mula merasa sakit, ya. Rasanya badannya lemas, ya, letih, lesu, ya, dan mulalah timbul penyakit. Ya, dari ini yang berlaku di usus. Nah, juga kita harus pelajari dan ketahui bahwa kalau usus kita kotor, walaupun kita mengamalkan vitamin, walaupun kita mengamalkan Lingzi, dan semua produk-produk kesehatan yang hebat, tapi sebab
usus kita ini kotor, maka penyerapannya tidak sempurna. Mungkin hanya diserap 10% ataupun 50%. Ya. Jadi yang lain itu terbazir ataupun terbuang. Walaupun kita mengamalkan produk-produk yang baik. Maka itu untuk mengalami kesehatan yang optimal, oke, dapat menyerap nutrisi, oke, vitamin juga contohnya lingzi dengan optimal. Kita harus membersihkan perut dan usus kita, ya, supaya penyerapan bisa maksimal. Jadi kalau penyerapan maksimal, maka sel-sel kita akan menerima dan menikmati nutrisi lingzi itu dengan maksimal, maka kita boleh cepat sembuh. Ya, ada orang katanya sudah lama amalkan Lingzi, oke, tapi rasanya masih kurang sehat. Ya, jadi maka itu perlu perlu ya bersihkan perut dan usus kita. Dan ada juga orang yang menghadapi penyakit. Sesiapa yang ada penyakit yang sudah bertahun-tahun ya makan obat-obatan, lagi perlu membersihkan perut dan usus. Sebab obat-obatan itu mengandung bahan kimia dan bahan kimia ini juga turut membuatkan vilai-vilai dalam usus kita tersumbat dengan racun, ya. Jadi kita perlu bersihkan usus kita ini ya supaya sel-sel akan dapat nutrien yang Anda makan. Oke, jadi ini dia. Saya bawa Anda produk yang pertama. Ini di Indonesia belum ada ya. Jadi saya minta maaf untuk teman-teman Indonesia, bersabar ya. Mungkin ke depannya akan ada, tapi sementara waktu ini belum ada ya di Indonesia. Nah, Lactoberry adalah probiotics ya. Lactoberry juga adalah terhasil daripada ini ya. Apakah isi kandungan lactoberry? Pertama, lactoberry mengandungi isomalt. Isomalt ini ya, ini kita punya lactoberry ya. Isomalt ini yang memberi rasa manis. Dia adalah seperti pengganti gula. Sangat selamat diamalkan walaupun ini manis, tapi untuk pesakit kencing manis juga sangat baik amalkan lactoberry. Walaupun ini manis, tetapi dia tidak ada kalori gula. Ya, dia tidak ada kalori gula. Jadi orang yang diabetik juga sangat selamat. Oke, peranan isomalt adalah untuk melembutkan najis. Ya, jadi orang yang selalu ada masalah sembelit sangat memerlukan ini ya, melembutkan najis dan meringankan sembelit. Mendorong pertumbuhan bifidobakterium. Oke, apa ini? Nanti saya akan ulang ya. Oke, dan meningkatkan aktiviti peristaltik dalam saluran gastros. Aktiviti peristaltik ini adalah ini ya, seperti ini. Supaya apa yang kita makan itu dihancurkan dan juga bisa dibuang keluar. Jadi itulah seperti bahasa lain seperti contraction lah ya, peristaltik ini. Ini adalah peranan usus kita bertindak begini untuk membantunya membuang. Kemudian juga mengandungi serbuk raspberry. Nah, serbuk raspberry adalah kandungan serat yang tinggi dan mengelakkan sembelit. Ini sangat baik ya. Juga serbuk blueberry membuang radikal bebas dan sisa metabolik. Nah, ini peranan blueberry ya. Dan serbuk cranberry adalah mencegah jangkitan saluran kencing. Oke, jadi ini sangat penting. Nah, dalam lactoberry ini juga mengandungi Bifidobacterium lactis. Ini ya, ini dia. Bifidobacterium lactis. Oke, tujuan Bifidobacterium lactis ya sebenarnya mampu menguraikan serat. Berarti ya, apa yang kita makan, sebab dia ada bakteria sehat, jadi Bifidobacterium lactis ini akan menguraikan serat yang kita makan, meningkatkan keasidan dalam saluran gastro. Peranan keasidan ini adalah untuk mencernakan makanan. Mencernakan maksudnya bahasa pasar kita cakap menghancurkan makanan yang kita makan ya. Dan menghambat pertumbuhan bakteria berbahaya. Inilah peranan Bifidobacterium lactis. Satu lagi adalah Bifidobacterium longum. Oke, ini mengekalkan keseimbangan koloni bakteria mesra dalam saluran gastro. Maksudnya Bifidobacterium longum ini adalah membiakkan bakteria-bakteria yang baik, bakteria-bakteria yang sehat dalam saluran perut, dalam perut dan usus kita ya,
Dan ini akan menghasilkan vitamin kumpulan B dan enzim lain yang membantu pencernaan dan mencegah ceret-beret atas punca mengamalkan antibiotik atau patogen makanan yang tidak baik. Ya, jadi mencegah sembelit dan ceret-beret. Jadi ini sangat perlu. Nah, kita lihat siapakah yang memerlukan lactoberry ini. Lactoberry sebenarnya boleh diamalkan untuk semua peringkat umur, termasuk kanak-kanak. Sebenarnya adalah sangat baik. Nanti kamu lihat testimoni saya share ya. Banyak anak-anak mengamalkan ini. Sebab ini juga mengandung tinggi vitamin C. Oke, tinggi vitamin C. Jadi ini bisa diamalkan untuk oleh bayi, orang dewasa, orang tua, kanak-kanak, semuanya. Oke, terutama mereka yang menderita ceret-beret atau sembelit, ya, ataupun perut kembung, banyak angin, mereka yang ada gastrik, mereka yang ada GERD, semua masalah berkaitan perut dan usus memerlukan ini. Oke, kanak-kanak yang kurang selera makan. Oke, tidak ada selera makan. Oke, juga anak-anak yang sebenarnya anak-anak istimewa. Maksud saya contohnya anak-anak otisma. Oke, otisma. Oke, anak-anak istimewa ini memerlukan ini. Ini akan membantu memberi mereka rasa tenang ya. Kalau sembelit ya, kalau anak-anak yang sembelit uh, sikap mereka juga akan lebih agresif ya. Jadi dia perlukan ini. Orang yang selalu mengamalkan antibiotik, mereka yang banyak mengamalkan antibiotik ya, warga tua, orang-orang tua ataupun mereka yang ada masalah berkaitan perut dan usus. Oke, jadi apa kelebihan lactoberry? Dia sebenarnya bakteria hidup yang boleh bertahan lama dalam suhu perut, dalam suhu badan kita ya, dan kekal aktif. Nah, ada orang berkata ya, sebab ini adalah probiotics. Ada orang berkata, ya saya tidak perlu lactoberry lah. Saya makan probiotik, yogurt, yogurt ya. Kalau Anda yang suka makan yogurt di supermarket ya, ya yogurt juga ada bakteria baik ya. Tetapi kebanyakan yogurt itu telah diproses dan disimpan terlalu lama dan kadang-kala terdedah dengan haba yang panas. Dan kebanyakan bakteria sehat probiotik yang dalam pasaran ya, kebanyakannya bila masuk dalam perut dia akan mati. Sebab dalam perut kita satu tahap asid yang tinggi, kedua suhu dalam badan yang tinggi, maka bakteria sehat itu akan mati. Tetapi probiotik lactoberry mempunyai teknologi yang sangat tinggi ya. Dia dipanggil teknologi berbagai salutan yang unik, tahan dan bertoleransi dengan suhu badan, mengekalkan keaktifan dalam saluran gastro. Nah, inilah maksud saya, dia masuk ya bila kita ambil lactoberry ini, dia tidak mati dalam perut kita. Dia masih terus membiak dan menghasilkan lebih banyak bakteria sehat. Semula jadi dan selamat, bebas dari bahan kimia dan komponen sintetik tanpa kesan sampingan. Senang diminum, enak dan mudah. Ya, ini sangat sedap ya. Ini rasanya strawberry serbuk. Jadi cara minumnya bisa dicampur dalam air, diminum atau hanya koyak begini dan terus dikemam di mulut ya, sebab rasanya juga enak. Oke. Nah, kesan terapi lactoberry. Kebanyakan orang yang mengalami penyakit ya, terutama penyakit yang kronik, apapun penyakit kronik sebenarnya kalau di Malaysia kita sangat mensarankan mereka mengamalkan bersama lactoberry. Oke, lactoberry sangat-sangat baik ya, terutama orang yang sakit. Kalau orang yang sakit ya dia mau ambil Lingzi, sebaiknya diberikan bersama dengan lacto. Kalau dia tidak mampu untuk beli set yang lengkap ya, sekurang-kurangnya kalau setnya Lingzi dengan Lekto dengan teh sekurang-kurangnya. Tapi teh juga belum ada Indonesia ya. Maaf, bersabar ya. Oke. Jadi kesan terapi lactoberry mengurangkan kekerapan jangkitan pernafasan. Oke. Jangkitan pernafasan adalah berkaitan dengan vitamin yang selalu orang cakap perlu kita amalkan setiap hari adalah vitamin apa? Vitamin C. Nah, sebab itu contohnya COVID. COVID juga kita kata kena ambil vitamin C yang tinggi. Nah, maka itulah sepanjang COVID ya, lactoberry ini sangat hangat laris di Malaysia. Ya, sebab juga sangat baik untuk anak-anak. Anak-anak juga sangat suka sebab rasanya enak. Ya, dan membaik pulih alergi. Mereka yang ada alergi kulit, apa jenis alergi pun,
adalah sangat digalakkan mengamalkan lactoberry, mengurangkan peluang kanak-kanak dan bayi bermasalah alergi. Nanti kamu lihat ya, ada beberapa anak yang mengalami alergi, eczema, psoriasis yang sangat teruk. Ya, bila mengamalkan lactoberry ini kesannya sangat baik. Mengurangkan risiko terkena jangkitan paru-paru. Ini yang seperti saya cakap tadi ya, sebab vitamin C sangat baik untuk pernafasan dan tengkorok dan paru-paru. Perlukan vitamin C, perlukan lactoberry. Melindungi hati daripada dirosakkan oleh alkohol. Jadi mencegah jangkitan saluran kencing, membuang karsinogen dan toksin. Nah, maksudnya di sini ya, terutama wanita selalu dia kena masalah jangkitan kuman di saluran kencing. Yaitu bila kita kencing ya, kita kencing sedikit tapi dia sangat sakit, pedih. Ya, terutama wanita selalu terkena ini ya, jangkitan kuman pada saluran kencing. Maka amalkanlah lactoberry. Juga mereka yang mengamalkan apa jenis ubat-ubatan pun, mereka yang sudah kemo, yang terapi, oke, yang makan banyak obat ya, obat-obatan yang sudah bertahun-tahun makan obat, perlu mengamalkan lactoberry sebab lactoberry akan membuang toksin daripada ubat-ubatan itu. Oke? Nah, keistimewa juga lactoberry ini menghasilkan happy hormone yang mampu mengurangkan sindrom kemurungan. Nah, orang-orang yang depresi, oke, depression, ambillah lactoberry. Oke? Melindungi sistem imun sebab ianya high vitamin C dan probiotics. Bila perut dan usus sehat, imun akan otomatis lebih tinggi. Oke? Memulihkan gula darah kepada tahap yang sehat, melegakan ketidakselesaan gastro dan penyembuhan ulcer perut. Apa sahaja masalah berkaitan dengan perut? GERD, gastrik, ulcer, oke, kanser perut sangat memerlukan lactoberry ya. Meningkatkan kesehatan gastro, mengurangkan sembelit, sakit perut, cerit-berit dan gejala gastroenteritis. Gastroenteritis adalah bakteria yang tidak baik dalam perut. Oke. Jadi kalau orang buat medical check up, cek darah ya, kadang-kala dia ada panggil ada mengandungi Helicobacter pylori, bakteria yang tidak sehat yang boleh menyebabkan kanser perut. Ya, jadi ini memerlukan lactoberry ya. Oke. So Indonesia bersabar ya, nanti akan sampai. Moga-moga akan sampai nanti ya. Oke. Jadi ini kita lihat kepentingan probiotik kepada kesehatan kita, melegahkan radang, membantu penyerapan nutrien. Bila perut dan usus sudah sehat, sudah bersih, maka penyerapan nutrien akan lebih baik. Memperbaiki kesehatan mental, memberi berat badan yang ideal. Oke, untuk kesehatan jantung, membantu penghadaman, mengurangkan tekanan darah, menangkis alergi, dan keseimbangan sistem imun. Oke, oke, saya ada tampak soalan. Yang ada GCPD sesuai atau tidak lactoberry? Sangat sesuai. Ini Xiaomi ya. Xiaomi ini dari Malaysia atau Indonesia? Kalau di Malaysia, ya of course sangat sesuai. Oke, apapun masalah kesehatan, apapun ya, apapun penyakitnya, perlukan lactoberry sebab perlukan bersihkan perut dan usus supaya penyerapan nutrien, vitamin, lingzi, semua itu lebih sempurna. Jadi membantu kesembuhan yang lebih cepat. Sebab itu lactoberry ini sangat perlu ya. Nah, ini kalau diambil single. Oke, jadi kita lihat ya. So, dia juga mengandungi 1920 vitamin C dalam setiap 100 gram. Oke, jadi ini kandungan vitamin C dia sangat tinggi ya, lactoberry ini. Juga mengandungi 2 billion prebiotik. Nah, apa yang saya cakap tadi, probiotik dengan prebiotik ya. Probiotik adalah bakteria sehat dalam perut. Prebiotik adalah makanan kepada bakteria sehat ini. Kenapa perlu diberi makan? Supaya bakteria sehat ini bisa beranak pinak, bisa berkembang banyak, supaya bisa menyehatkan kondisi perut dan usus kita. Jadi ini istimewanya, kebanyakan produk di luar ya, di market yang hanya ada probiotik, tapi tidak ada prebiotik. Istimewanya lactoberry ini mengandung kedua-duanya, probiotik dan prebiotik. Inilah kekuatan lactoberry. Oke, kalau begitu Xiaomi,
daripada Malaysia ya. Jadi harus coba ini ya. Sangat perlu diamalkan adalah lactoberry. Melegakan masalah sembelit, angin ya, banyak angin dalam badan, dalam perut, keradangan, perlu amalkan ini. Oke? Dan mereka yang selalu kena UTI, ini dia bilang kan urine tract infection. Oke? Macam yang saya cakap tadi ya, wanita perlukan ini. Nah, yes, sangat sesuai untuk semua peringkat umur ya. Kanak-kanak, orang tua, orang dewasa sangat perlukan lactoberry ya. Jadi kamu boleh campur dalam air. Contoh dalam botol air kamu campur. Kalau botol air besar ya campurlah 2-3. Minum 1 hari pun boleh. Pelan-pelan minum pun boleh. Kalau tidak mau cepat, hanya perlu koyakkan begini, terus kemam. Kemam terus ya. Tidak ada pantang larang mengamalkan lactoberry ini. Cuma, satu, elakkan kalau kamu campur dengan minuman ya. Boleh campur dalam jus? Boleh. Boleh campur kopi? Jangan. Jangan campur kepada minuman yang panas. Sebab Anda akan memusnahkan bakteria sehat dia. Bakteria hidup dia akan mati.